Maka Islam mengajarkan tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajam, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan takwanya. Enggak ada Majapahit Pajajaran, enggak ada Jawa dengan Sunda, Batak dan seterusnya di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang Cikuntu boleh orang mana aja datang. Tadi semangat sunnah, kalau memang dia lahir dari kampungnya, dia cinta kampungnya, dia cinta tempat tinggal yang sekarang namanya domisilinya, maka siapapun kita punya potensi menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadi orang yang takwa. Biasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ketua panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 beserta jajarannya dan para anggotanya, anak-anak muda dan remaja RT 01, bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, malam hari ini kita bisa mengulang dan mengenang bagaimana 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia dilahirkan melalui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa tuh? Nomornya lupa tuh. Nomor 4. Udah ganti. Wah, nomor sekian dah lupa saya tuh. Sejak saat itulah maka bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Alhamdulillah. Kalau kita nyetel rekamannya merinding kita, Pak. Rekaman bukan rekaman film horor, bukan. Proklamasi kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, gitu ya. Ingat gak kira-kira? Anak-anak harus yang nyetel main game, nyetel itu proklamasi. Ngapain itu? Ngapain? Oh, lagi ngerekam. Lagi ngerekam, upload lagi punya YouTube ya. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada beliau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam buat keluarganya, para sahabatnya, para tabiin semuanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada segenap umat manusia, terutama kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mengajarkan agar kita cinta kepada tanah airnya. Maka Rasulullah mengatakan, saya cinta kepada Mekah, saya cinta kepada Madinah. Sehingga begitu meninggalkan kota Mekah di perbatasan, Rasulullah SAW berbalik menghadap ke Mekah. Wahai kota Mekah, seandainya bukan perintah Allah aku hijrah ini untuk ke Madinah, misalnya aku tidak akan pergi meninggalkan engkau Mekah. Saking cintanya Nabi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga Nabi cinta kepada kota Madinah yang ditinggali, yang jadi domisilinya Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, pindah KTP-nya ganti jadi KTP Madinah. Lahir di mana-mana, tinggal di mana-mana harus dicintai. Kampung halaman kita cinta, tempat tinggal kita cinta. Ini kan banyak orang mana-mana nih, termasuk saya nih. Iya. Di mana aja kita tinggal, kalau ngikutin Nabi, mencontoh Nabi, ikut sunnah Nabi, maka kudu cinta. Sebab Nabi cinta ke kota Mekah, cinta kepada kota Madinah, tempat tinggal Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang kita umpamanya orang dari mana-mana datang ke Cibuntu, bodo amat, bukan kampung gua ini. 17-an ya 17-an, dah nyumbang di awang. Nah, mana orangnya?
berarti nggak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ada di Cibuntu, dulu lahir di mana-mana. Ya Nabi mencintai Madinah, saking cintanya Nabi ke Madinah, berjuang di Madinah, bermasyarakat di Madinah, lalu mendoakan kota Madinah, ya Allah jadikan Madinah ini kota yang berkah. Maka Madinah sekarang menjadi kota yang berkah, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita istighosah, berdoa agar kampung kita Cibuntu jadi kampung yang aman, tentram, damai, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau sudah tinggal di satu tempat melewati 3 bulan, itu kudu harus punya kartu domisili, udah ngurus domisili. Aturannya tuh, aturan negara itu teh. Lah aturan Islam mah asal udah ngelewatin 3 hari ada di tempat orang, udah bukan tamu lagi tuh. Ada orang nyaba ke Cibuntu, ngendong, nginap, waktunya cuma 3 hari jadi tamu tuh, disuguhin, ya, dikasih makan, pagi disuguhin kopi. Udah lewat 3 hari mah tuh kagak pulang. Tanya, abang ini menjadi orang sini? Tanya. Gitu, tak kasih toleransi dah, seminggu dah mesti kita suguhin lah. Udah lewat seminggu mah suruh macul, bantuin saya ini, namanya mau tinggal di sini sih, gitu. Iya, jadi harus lewat, daripada 3 hari udah bukan tamu dah. Di bagian pengurusan kependudukan kudu ngurus domisili. Berarti mau jadi orang sini. Ketika jadi orang sini, nyari nafkah di sini, bermuamalah di sini, bersinggungan di sini, bermuamalah teh, ya ada hubungan dengan tetangga, belanja di warung sebelah, ngelewatin rumah ngebulnya, ya motornya, ya apa, itu namanya sudah bermuamalah dengan orang sekitar, berdomisili namanya. Maka kudu tumbuh rasa cintanya terhadap kampung yang ditinggali. Nah, jadi kalau kita cinta sama tanah air kita, baik tanah air di mana kita dilahirkan maupun di mana kita tinggal, berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada riwayatnya, ada hadisnya, cinta tanah air itu. Baru kemudian dijargonkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muassis daripada Nahdlatul Ulama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Dasarnya riwayat hadis tadi, hubbul watonnya mah bolehan Hadratus Syekh, kalimat hubbul watonnya yang bukan hadis Nabi. Itu qaul ulama. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kilas balik seolah-olah kita berada di di zaman itu. Jadi tanggal 16 Agustus nih, saya yakin Bekasi ini dilewati oleh Bung Karno. Bung Karno tanggal 16 diculik oleh para pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok, ke Kerawang sono, terus kemana terus nyampe ke rumah Ustadz Mis. Liwat sini lurus Pebayuran, nggak lama ada jembatan tuh Citarum, belok kiri tuh Rengas Dengklok. Di situ anak-anak muda penyusun rencana upaya kemerdekaan pengennya segera dibacakan proklamasi. Kata Bung Karno, entar dulu, sabar. Kenapa? Waktu itu Jepang habis membombardir Amerika, negara sekutu. Maka ada filmnya tuh, yang suka nonton film jangan nonton doang nih. Ada film namanya Pearl Harbor. Itu dibombardir oleh Jepang tuh. Lah marahlah sekutu dan Amerika, ngebalas ngebom ke Jepang. Diturunin bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berantakanlah Jepang. Yang ada di Indonesia kalang kabut. Jepang yang ada di Indonesia tuh, sebagian besar pejabat-pejabatnya, senior-seniornya, pentolongannya pada pulang ngurusin negaranya. Di saat itulah
Indonesia siap menyiapkan rancangan upaya kemerdekaan Republik Indonesia. Buru-buru, ayo Bung Karno bacain. Ntar dulu, diculik itu Bung Karno, diajak briefing sama anak-anak muda, pemuda, diajak rapat. Ayo Bung, ini sudah saatnya kita baca. Ntar dulu. Itu tanggal 16 Agustus tadi tuh, siang tadi tuh. Nah, malamnya dibawa lagi tuh. Itu terjadi bulan Ramadan itu teh. Malamnya dibawa lagi Bung Karno ke Jakarta tuh. Mau merumuskan teks proklamasi tadi. Maka ada orang Jepang yang nawarin. Ada orang Jepang, ternyata bukan cuman Jepang itu, ada juga yang ngebela kita. Ya orang Belanda ya ada yang ngebela kita, cuman sangat umumnya nggak dijajah. Siapa di antara itu yang orang Jepang yang ngebela kita? Laksamana Maida namanya. Bung, katanya kalau teman-teman mau ngurumusin kemerdekaan supaya nggak dicurigai sama orang Jepang, nanti lah orang ngumpul-ngumpul pada ngapain ayo gitu. Di rumah orang Jepang namanya Laksamana Maida namanya. Situ lah aman di rumah orang Jepang, nggak ada yang persekusi, nggak ada yang datangin orang Jepang, aman-aman aja. Sampai barulah pagi-paginya dipegang Saan Timur, dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sejak saat itu Indonesia dinyatakan merdeka. Apa lagu 17 Agustus? Coba kita bareng sama saya. Ini untung ngajinya di halaman, jadi bisa kita nyanyi 17 Agustus. Ini semangat kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Siap membela negara kita? Siap? Merdeka! Alhamdulillah. Susah payah orang tua kita pengen merdeka, dijajah oleh Belanda 350 tahun, diterusin oleh Jepang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah rasanya kayak ratusan tahun. Jepang sebutnya tentara Kenil, ya tentara Nippon terkenal. Kalau zaman Belanda sebutnya company disebutnya, orang-orang bahasa Inggris company, orang kita mah company be. Iya. Kan orang-orang kita mah emang bahasa teh memang dari Belanda pada nyontek. Kata orang Belanda teh, aus di tengah kebun pengen minum, ada kelapa muda, noh bagaimana nyenggetnya. Sama orang Indonesia manggil, mang sini mang, give me the gun. Give me the gun maksudnya kasih saya pistol, mau saya tembak itu. Jogran begitu kepluk jatuh. Kata orang kita, oh ini namanya degan. Jadi bedegan sekarang. Maksudnya degan itu give me degan, kasih saya pistol, mau saya tembak. Oh ini namanya degan ini. Padahal mah daun. Jadi iya asalnya degan itu. Degan gitu. Bahasa Belanda, orang Indonesia sedikit banyak itu. Jadi deparasi kata yang ada saat ini banyak, perubahan katanya diantaranya dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda. Ya karena memang sejarahnya ketat. Sebelum Belanda datang, orang-orang dari Arab datang, dari Hijaz. Maka disebut era migrasinya orang-orang Hijaz. Dari Gujarat datang membawa agama Islam. Baru habis itu Belanda datang. Kurang lebih tahun 16-an itu. Sebelum Belanda, Portugis dulu. Jadi lama nih negeri kita dilancongin orang lah. Kalau hari ini banyak orang luar negeri datang ke kita,
enggak kaget Pak. Dulu begitu. Orang-orang mana-mana nyampe ke negeri kita Indonesia. Dari zaman Utsman Ottoman menyebarkan agama Islam, dikirim para aulia, para syekh, para guru yang ngerti agama datang menyebarkan agama ke Indonesia jauh sebelum Belanda datang. Maka banyak para tokoh-tokoh di negeri kita yang masyhur. Di Kerawang ada Syekh Puro Pulau Batak, di Ampel ya ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan seterusnya dan seterusnya. Di Aceh ada Cut Nyahdin, di Banten ada Sultan Hasanuddin, di Jawa Barat banyak pahlawan kita dari Raden Saleh, ada Dewi Sartika dan seterusnya. Yang perempuannya ada namanya Ibu Kita Kartini. Siapa Kartini? Ibu kita bukan? Ya ibunya anaknya. Iya, lagunya Ibu Kita Kartini. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beres dibacain tuh proklamasi nggak langsung pada nerima, masih pada perang. Masih ada segelintir orang-orang yang masih ada di wilayah Indonesia. Masih terjadi peperangan tahun 45, tahun 46 masih ada. Jadi nggak langsung diterima. Kita senang karena bagi Belanda pada waktu itu mereka merasa pemerintahan yang sah di negeri kita merasa dijajah. Begitu kita ngelawan disangka sama mereka pemberontak, padahal kita ngebela negara kita. Dia orang mana-mana datang ke negeri kita. Mula-mulanya mah dagang, nyari pohon kecemek, nyari cabai, nyari segala apa namanya bernuk. Kemari teh orang Belanda teh segala nyari duren, pepohonan apa ke dibawain ke sono ke Belanda. Tadinya Belanda nggak kenal Indonesia Pak. Satu waktu orang-orang Belanda belanja kemana belanjanya? Ke Portugal, dulu Portugis. Di Portugis ada pasar besar di mana orang-orang Eropa pada belanja sayuran ke situ tuh. Sampai kemudian Spanyol dengan Belanda berperang merebutin jatah belanja di Portugis. Belanda emang licik, akhirnya Portugis dideketin, dicari pemerintahannya orang-orang yang belanjanya ini di mana ini orang Portugis dapat sayuran cakep-cakep ini keren-keren. Apa di Pasar Induk Cibitung? Apa di sono di Sayati Bandung? Di mana? Pasar Induk Bandung. Akhirnya ketemu orang yang suka belanja, dibayar oleh Belanda, minta dibikinin peta. Peta kemana? Peta ke Indonesia. Dibikinin apa peta, dibayar oleh Belanda. Pengen apa Belanda? Besok kita nggak mau belanja ke Portugis. Saya aja yang mau beli sendiri ke sono. Wah nekat Belanda ya. Dibayar itu orang Portugis bikin peta. Orang Portugis udah duluan kemari. Maka perang di Malaka, Raden Fatah dari Demak beserta bala tentara dari Demak, dari Cirebon, dari Banten dibawa ke Malaka yang sekarang Malaysia. Itu ngusir Portugis. Portugis dulu. Baru Portugis ngasih peta ke Belanda, Belanda datang ke Indonesia dengan 9 kapal besar. Pakai kapal dulu mah belum ada sado. Di kita ada baru sado mah. Biluk lewat kapal laut, lewat air. Wah, lewat belah sono. Lewat belah sono Sumatera. Jalannya. Apa yang terjadi? Ngikutin peta, kena badai di tengah laut. Akhirnya itu Belanda 9 kapal besar nyampe ke Selat Sunda, ke Batavia cuman 3 kapal. Berapa kapal? 3 kapal. Udah dah, oh ini tempat belanjanya orang Portugis. Iya sih, sini hijau ya katanya. Wah, pohon apa aja ada di Indonesia. Sehingga kata Kus-Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Ini orang sini ya subur emen ya, bagus palawijanya, oh dibeli, dibelanjai, pakai belanja, penuh itu kapal Belanda yang tinggal 3 kapal itu dibawa pulang. Besoknya ngirim lagi kapal belanja lagi, mulanya mah belanja, Belanda teh mulanya banyak akhirnya pedagang. Belanda datang ke Indonesia, lama-lama bikin perhimpunan pedagang Belanda namanya VOC. Namanya ada di Banten, Batavia, di Banten situ. Nah, mulailah orang Belanda itu mulai tuh nyari centeng. Mula-mulanya mah centeng tukang ngumpulin palawija. Lama-lama kan namanya banyak garong segala macam, nyari jawara, nyari jagoan. Jadi belum menjajah belum. Udah mulai rasa untung, saya belanja mulu ini ya, pantasnya saya punya tanah ini di sini tuh. Mula-mulanya tuh. Pantasnya saya punya tanah ini, kalau kita punya kebunnya enak nih, nggak belanja terus. Ya sama, orang pasar induk Cibitung sama. Belanja mulu ya. Lama-lama enaknya saya punya kebun ini, nyewa. Lama-lama nyewa kata yang disewa, Pak udah nggak apa-apa bayarin Pak, saya mau nikahin bocah ini, bayar tuh sama Haji Ihsan tuh, jebret. Punya kebun kita, kebun cabe, kebun tomat, kebun wortel, enak udah punya. Begitu juga ke Belanda dulu begitu, enaknya mah ini kita kuasain ini, udah mulai dah dia nguasain tuh. Lama-lama benturan sama raja-raja yang ada di Indo, benturan sama raja Banten, benturan sama raja Mataram, benturan sama raja yang ada di Subang Larang, masih pecahan daripada raja Pajajaran. Gesekan raja Mataram setelah Pajajaran sirna, maka kerajaan besar pada waktu itu ada di Mataram Agung di Jawa Tengah, termasuk Sumedang Larangge di bawah kekuatan Mataram. Jauh kekuasaan Mataram Agung sampai ke perbatasan Citarum. Jadi Citarum tuh dibagi, Kerawang tuh dibagi tuh, Citarum ke sono punya Mataram, Citarum kemari punya Banten. Kata orang-orang Mataram, wah Banten sekarang sudah mulai disusupin oleh Belanda. Orangnya pada ngikut ke Belanda, padahal memang sebagian orang saja, oknum-oknum yang dibayar. Maka saling intip di Citarum. Pasukan Mataram ngirim 1000 pasukan mengamankan perbatasan Citarum. Maka kalau pengen tahu sejarah itu difilmin tuh. Pada nonton film orang, pasti nonton film mulu, ngaji orang kapan? Ya. Kalau Ustaz mah nonton film ya, ngaji oh iya. Apa filmnya tuh? Film yang dibintangi oleh Beri Prima tuh, pendekar kesatria Raden Arya Wirasaba. Raden Arya Wirasaba diutus oleh Mataram membawa 1000 pasukan untuk mengamankan perbatasan itu dari Mataram. Dimakamin di Karawang. Ada yang mengatakan di Kobak Biru. Kalau kita ke Kalimalang lurus berarti interchange di kiri Kalimalang ada namanya Kampung Kobak Biru, di situ Raden Arya Wirasaba. Ke kanannya ke sono ke apa namanya Pangkalan, Curug Cigentis, sono ada ya petilasan Raden Tajimalela di sono. Raden Arya Wirasaba diutus oleh Mataram, nggak ada info mengamankan, mengusir ada company di sekitar situ. Nah ini riwayat nih, ini ngedongeng bagian ngedongeng lah bari ngerokok tuh, pada diem bae sih. Buat Ustaz mau bisa bari ngerokok. Ya. Kita kembali. Ini POC berdiri mula-mulanya enggak politik, enggak pengen nguasain, awalnya belanja biasa. Lama-lama pengen punya lahan, lama-lama bersih tegang dengan penguasa dulu. Indonesia masih kerajaan-kerajaan. Di Cirebon namanya ada kerajaan Girilaya, Girilaya 1, Girilaya 2, Sumedang Larang, kerajaan Galuh Pakuan, Pajajaran dan seterusnya. Di Jawa banyak kerajaan. Gesekan. Maka kalau kita lihat dulu kita sering diadu domba. Maka adu domba ini memang
apa namanya ajian daripada Belanda, kaum Yahudi, Divide et Impera, praktek adu domba. Raja Ono sama raja ini udah bikin biar perang. Maka ada sebuah riwayat yang pro dan kontra tuh. Ada namanya perang Bubat. Pernah bapak ingat ya perang Bubat? Itu perang Bubat sekarang digugat bahwa perang Bubat itu sejarah bodong, sejarah palsu, nggak ada kejadiannya, tapi ditulis. Siapa yang nulis? Orang-orang Belanda. Apa isinya? Kepentingannya orang Belanda nulis sejarah perang Bubat. Intinya orang Jawa sama orang Sunda biar pada benci, Pak. Padahal faktanya ditemukan kujang di daerah Mataram. Kalau nggak percaya kisah itu, nontonnya film Kamandaka. Kamandaka kabur dari Pajajaran. Raden Arya Kamandaka itu punya istri di Jawa. Nggak ada kurang Bubat itu menurut pakar sejarah. Itu tulisan Belanda, omong kosong Belanda. Supaya apa? Supaya tiap kita diadu domba, supaya nggak pada seneng diantara kita. Kalau sudah bersatu Jawa dengan Sunda, bahaya ini kita bikin. Apa mula-mulanya? Pengkhianatan Patih Gajah Mada. Gajah Mada ini ternyata itu sama orang Belanda mah. Jadi ada orang kita yang mau ngelamar ke sono, nggak boleh katanya. Peranglah Sunda dengan Jawa, antara Majapahit dengan Pajajaran, disebutnya perang Bubat. Sekarang digugat perang Bubat itu tidak ada dalam sejarah. Maka Islam mengajarkan tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajam, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan takwanya. Enggak ada Majapahit Pajajaran, enggak ada Jawa dengan Sunda, Batak dan seterusnya di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang Cikuntu boleh orang mana aja datang. Tadi semangat sunnah, kalau memang dia lahir dari kampungnya, dia cinta kampungnya, dia cinta tempat tinggal yang sekarang namanya domisilinya, maka siapapun kita punya potensi menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadi orang yang takwa. Jadi itu cerita kosong. Banyak cerita-cerita yang dibuat palsu oleh Belanda, tujuannya divide et impera, ngadu domba. Maka anak-anak muda jangan nunduk baik, nunduk matanya ke HP. Buka mata hati, buka cakrawalanya, memandang dunia. Besok kita jadi tuan rumah. Seperti dulu orang-orang datang dari luar negeri ke kita, besok kita bakal seperti itu lagi. Maka Indonesia mencanangkan Indonesia mercusuar di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sekarang berapa nih? 79 ke 100 berapa biji lagi? 21 tahun lah. Itu dicanangkan Indonesia mercusuar. Di saat itu orang Indonesia nggak ada lagi yang belegu. Gak ada yang bodoh, tidak boleh ada yang jadi budak. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Gak boleh ada yang dijajah, baik spiritualnya, moralnya, zahirnya, batinnya harus bebas. Agama Islam mengajarkan seperti itu. Maka Nabi semenjak diangkat jadi nabi dakwah di Mekah, mengangkat, membebaskan perbudakan, membebaskan manusia daripada penjajahan. Gak boleh ada penjajahan. Budak-budak dibebaskan, maka ditantang tuh orang-orang supaya bisa membebaskan budak. Datanglah Sayyidina Abu Bakar untuk membebasin siapa? Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah itu budak itu, udah hitam jelek, sahabat itu. Disiksa sama tuannya namanya Umayyah. Begitu mendengar nama Nabi Muhammad, Bilal iman kepada Nabi SAW, mengikuti, mengakui agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedengeran sama bajikannya namanya Umayyah, disiksa itu Bilal bin Rabah, diseret-seret di tengah gurun pasir, ditindihin batu, baru dipecutin. Tinggalin agama Nabi Muhammad, ayo budak, hidup dan matinya terserah tuannya. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar lewat, kasih teman Bilal ya beriman kepada Nabi, disuruh ditinggalin.
Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Umayyah, ya ada Abu Bakar. Ini ngapa emang? Bilal dipecutin, ditindih batu, dipukulin. Dia beriman kepada agama Nabi Muhammad. Dia harus tinggalkan. Dia budak saya. Apa kata saya? Tuh, begitu. Budak dah. Sekarang gini dah Umayyah, bagaimana kalau ini saya beli? Saya bebaskan budak dari cengkeraman Anda. Kalau memang situ mau bayar, begitu. Abu Bakar As-Siddiq kaya waktu itu, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kekayaannya habis buat membela Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan Nabi mendengar, Sayyidina Abu Bakar, engkau benar mau ngebebasin Bilal dari penjajahannya Umayyah? Iya ya Nabi, saya bantu ini. Patungan, nggak usah. Sayyidina Abu Bakar, biarin saya yang tanggung. Dibebaskanlah Bilal bin Rabah. Bahagia banget Bilal bin Rabah mendekat kepada Nabi SAW. Sama Nabi disayangin juga. Maka orang yang pertama kali mengumandangkan azan namanya Bilal. Orang ini mesti dikoncong toanya sampai kuatan ada yang demo saking kencengnya. Bilal mah nggak pakai toa, nyari tempat yang agak tinggi-tinggian dikit, karena ada bukit dikit, udah azan. Suaranya cakap. Bilal bin Rabah, budak yang dibebaskan pada zaman era Nabi, simbol daripada Nabi. Agama Islam tidak menyukai penjajahan di atas dunia. Tidak boleh ada perbudakan. Maka besok apa syaratnya kita kalau nggak pengen jadi budak? Ya harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Nah kalau nggak punya ilmu, ya udah dijajah kita. Orang tua kita dulu itu bukan senang dijajah, itu bingung gimana ngelawannya ini, bagaimana ngusirnya ini biar pada pulang itu. Tuh. Ya. Baru era-era kemarin tuh, era tahun 90-an kemarin banyak yang sekolah juga, banyak yang belajar, yang ngaji. Maka dulu ada revolusi jihad di Surabaya, Kiai Haji Asy'ari. Itu kiai di Banten ada Syekh Nawawi yang belajar ke luar negeri, maka dicurigai Pak dulu orang-orang yang dari luar negeri itu, yang belajar ke luar negeri itu banyak yang pada belajar. Barulah daerah kemarin menggagas upaya kalau enggak maju kita terus dijajah. Nauzubillah misalnya sawah di mana-mana, sampai hari ini Indonesia terkenal makmur. Maka kita harus bangga jadi orang Indonesia Pak. Jangan pernah mimpi pengen pindah ke negara lain. Di kita gak asal mau. Pas mau pindah saya mau ke sana, ke ujung Arab kali. Ngapain di sana? Enakan di sini di Indonesia. Nah, itulah kenapa kita harus bersyukur menjadi orang yang merdeka di bumi Indonesia ini. Maka panitia harus mengadakan selalu kegiatan-kegiatan yang kembali menggugah nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai kebangsaan. Oh, saya orang Indonesia, saya harus bangga jadi orang Indonesia. Saya harus mempertahankan kemerdekaan yang boleh susah payah emak bapak kita, engkong-engkong kita, leluhur kita berjuang, berdarah-darah, nangis jauh daripada keluarganya. Oh, ada gerilya perang di hutan, nggak bisa pulang. Ngelampreng ketemu Belanda ditembak. Coba bayangin, itu enak. Anclang-oncong kemana aja bebas sekarang mah. Bocah ya mabar di kebun enak bosan di kebun pindah ke PS. Enak dulu modal tembak Belanda main mulu loh. Tuh. Enak kan? Giliran Pak Ustaz suruh ngaji aja kesel sama Ustaz. Ustaz Jakang nyuruh ngaji, orang lagi mabar dalam rangka mengisi kemerdekaan. Mari Bapak-bapak sekalian, kita tinggal enak. Jadi Quran mengingatkan kita, penduduk suatu negeri Allah kasih dua pilihan. Seluruh negeri pilihannya dua kalau pengen maju makmur. Apa kata Al-Quran dalam surah Al-Balad? Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yawmin dhi mashghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Apa lo tuh? Nggak bisa jadi
ngisi kemerdekaan orang apa sholat itu mah tuh. Allah kasih dua jalan bagi penduduk negeri. Negeri mana aja termasuk negeri Indonesia, termasuk negeri Cibuntu, kampung Cibuntu. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Silakan pilih dua jalan ini. Ada jalan yang sulit, ada jalan yang enteng. Sulit itu menurut manusia di hadapan Allah nilainya besar. Jadi ingin merdeka, ingin maju, membangun itu sulit, sukar. Ada yang nganggap enteng, akhirnya nggak mensyukuri nikmat, nih nganggap enteng, nyanteng. Ada jalan yang milih jalan yang sulit, ada jalan yang nggak mau sulit, yang biasa-biasa aja. Orang yang milih jalan yang sulit, yang luar biasa, dia hebat di hadapan Allah. Falaqtahamal aqobah. Orang di satu negeri ada yang nggak mau pusing-pusing, nggak mau ribet-ribet. Ribet banget sih ini, segala 17-an, segala ngecat jalan, dekor, udah ribet amat. Orang nggak mau. Falaqtahamal aqobah. Apa itu al-aqobah? Wa ma adraka mal aqobah. Aqobah adalah jalan yang sulit, jalan yang sukar, yang jalan yang pengen awang kita ngerjain. Ribet-ribet. Udah ngapa yang enteng-enteng aja, karena kan serba instan. Mie instan, kopi instan, nasi instan. Nah, nasi dulu orang dulu mau makan, nanam dulu. Ya. Merasa nggak punya nasi instan bapak? Merasa kita nggak punya sawah kok? Ya. Saya nggak punya sawah, tahu nasi udah ada di warung. Dulu Nabi Adam pengen makan puasa 40 tahun, minimal 40 hari orang nanam dulu. Adam pengen makan, iya nanam barang mah, bikin mana ini benihnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahu, dikasih benih padi. Gimana ini cara nanamnya? Diajarin nanam padi. Waduh, nggak bisa nanam padi nih, kudu dibajak dulu tanahnya. Wah, minta tolong atau sama kebo. Kebo burung dulu pada diajak ngomong sama kebo. Bagaimana kalau kita ngebajak? Oke, siap. Mau kebo ngebajak, pada bisa ngomong dulu sama Adam. Nah, pre-prenya binatang pada ngomong teh, gegaranya mah Nabi Adam nangis teh, nangis inget dosa. Saking inget dosanya itu Nabi Adam airnya mengalir, air mata jadi sungai, dipinum sama burung-burung pada ngomong. Enak banget itu air mata dosanya Nabi Adam gitu, air mata kesalahan Nabi Adam ini. Ya Allah, makin sedih Nabi, ya Allah sedih amat, burung binatang pada ngecengin saya. Ya karena ente sedih, karena ente ngerti bahasa binatang. Udah karena binatang biarin, jangan ente ngerti. Akhirnya orang pada ngomong itu. Jadi kebo itu doang udah. Tadinya mah pada ngomong baik. Nanam ngebajak dulu. Apa namanya? Nandur dulu. Baru bisa makan. Itu proses. Kalau kita kan enggak, sekarang instan. Rokok ya instan. Emang nanam tembakonya di mana? Tahu apa? Ujuk beli di warung Pak Haji. Pak Haji rokok Samsu ada 21.000. Saya mau duit 15 ini. Tuh. Instan kita mah. Alhamdulillah. Maka hadirin para jamaah, sungguh sulit. Kita kembali, apa itu aqobah, jalan yang sulit? Kan sekarang nih emang agak sulit nih, bikin acara Pak Haji, undang orang ya. Kayak saya bilang kemarin mah pasal ada banyak kan ini. Orang apa pada kecapean, udah seremoni 17-an, gaji orang naik awal. Mungkin. Ini al-aqobah. Mana al-aqobah? Kata Quran, fakku raqobah, ngebebasin budak. Ngebebasin budak zaman Nabi beda sama zaman sekarang. Dulu mah tadi contohnya Bilal bin Rabah, sekarang mah bebaskan diri kita dari penjajahan spiritual, moral, ekonomi, budaya. Jangan dijajah kita oleh game. Habis waktu kita ngapalin Quran, ngapalin doa-doa sholat, sama main game. Habis waktu kita belajar ngaji, silaturahmi bareng-bareng sama anak istri dan keluarga di rumah, ngajarin anak istri keluarga di rumah, habis sama main catur pokoknya.
dijajah kita nggak kerasa. Sedangkan kata Al-Quran, wa ma adraka mal aqabah, fakkur qabah, bebaskan diri kita daripada penjajahan, perbudakan. Begitu diperbudak, baru negeri itu, kampung itu akan bangkit. Apalagi Aqabah itu yang sulit-sulit tapi disenengin Allah itu dalam membangun sebuah negara, membangun kampung, membebaskan perbudakan. Jadi kalau kita rewel, anak-anak muda, adik-adik, bapak-bapak rewel, Pak RT rewel, ngomel, itu bukan benci, itu sayang. Besok kita mau pada nggak ada yang tua-tua, ilok itin kampung diisi sama orang, pada orang mau ngaji, orang mau sholat, orang mau ngadain 17-an ya. Maka harus ada oplosan, bapak-bapak, anak muda, harus begini. Jangan sampai anak muda doang, jangan sampai bapak-bapak doang. Jadi nggak leadership nanti. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan fi yaumin dzi masghobah, di mana ada hari orang-orang yang nggak punya makan itu benar-benar lapar. Jadi memberi makannya pada benar-benar orang yang belum makan. Kan ada orang-orang pura-pura, Pak minta Pak belum makan 2 hari, padahal rumahnya gedong Pak. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah itu verifikasi, bagaimana cara memverifikasinya? Selanjutnya mah kita karena niat nyumbang, Bismillah dah, nyumbang ya cuman nggak gede ini tuh Pak. Orang dia ngakunya nggak punya, ngakunya dia. Jadi akhirnya orang-orang yang padahal punya, ngakunya nggak punya, ya ketulis. Nggak punya marwah, berarti nggak punya kehormatan. Punya rumah mah gedong, tapi yang punya marwah, nggak punya kehormatan, maka minta-minta. Nggak boleh, dilarang oleh agama. Punya mah nggak boleh minta-minta, nggak boleh jadi pengemis. Maka kita verifikasi ini orang yang layak kita kasih makan memang betul-betul nggak punya makanan, orang fakir, orang miskin kita kasih. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah, kita santunin, kita pelihara yatim, anak-anak ya. Yatim yang mana yang kita duluin? Yatim yang gak mampu, bukan yatim yang kaya. Ada emang yatim kaya? Ada. Almarhum Bapak Bupati kita meninggal, ya punya anak tuh yatim gak kira-kira? Yatim dong, anak bupati tapi yatim gak. Nah, satu anak yatim yang gak mampu, kedua makrobah yang ada karib kerabat sama kita. Jadi sunnahnya begitu, anak yatim saudara kita duluin, udah cukup baru yang lain. Kita nggak punya anak, pengen ngerawatin bocah, apa namanya, ngadopsi anak, apa yang paling abdol? Cari saudara kita. Wah ini saudara kita nih, kita nggak punya anak, ambil dari saudara kita yang laki-laki utamanya. Sebab nanti kalau yang perempuan mah nanti ngewaliin, ya. Kalau giring ngewaliin, kita nggak jadi wali, sedih ntar kita. Kalau yang laki pan orang waliin, laki. Seandainya kagak ada yang perempuan baik, bagian perempuan kita ambil. Cuman besok kalau ngewaliin harus ikhlas ridho, orang tua aslinya yang jadi wali. Dari sekarang tanemin, jangan sampai ntar kecewa. Kalau berani ngambil ngadopsi anak perempuan, anak siapa yang diutamain? Anak saudara. Kalau anak saudara mah bagian perempuan dia kan masih punya hubungan nasab. Saya mamangnya, emang bocah sama saya yang ngurus dari kecil, saya mamangnya, bapaknya nggak ada saudara. Saya yang berhak ngewaliin, tuh masih boleh kalau masih saudara. Yatimang dza makrobah. Kalau pengen ngebangun kampung tadi apa yang pertama? Fakkur raqabah, bebaskan dari perbudakan. Ya bukan budak kayak zaman Nabi, sekarang mah nggak kerasa diperbudak oleh hal-hal feodalisme namanya. Imperior, kita bukan superior. Kalau superior keren, gaya, merentah. Kalau imperior, iya pak, iya makan, iya pak, macul, iya. Itu imperior namanya. Kamu orang mana? Saya orang Amerika, enak aja. Ini Indonesia, jangan macam-macam. Kami punya marwah di sini, punya kehormatan. Jadi tamu yang baik. Itu baru namanya superior. Bagian kita orang nggak punya. Nah, maka Indonesia ini kenapa dijajah? Karena kita inferior. Ya Pak, ya. Asal ada orang gagah dikit, wah orang kaya nih.
Iya Pak, mundur. Ada orang Arab dikit pakai sorban kan ulama nih, padahal bukan. Memang di Arab pada pakai jubah. Ya. Wah, ulama bukan, memang hari-hari tukang dagang di sono mah pada pakai jubah. Ya Allah, hari-hari ya. Coba aja ya. Kita beli nih di pasar Seng itu. Lah pada pakai jubah tukang dagang, bukan ustaz itu, bukan tukang dagang. Oh, ya Allah, saling tentang bilang tukang dagang. Bisa ngaji ke kagak itu? Memang orang Arab memang. Ya, orang Arab nggak semuanya orang Arab bisa ngaji, bahkan bahasa Arabnya bukan bahasa Arab intelektual, bukan. Bedain. Oh, apalagi yatimang za makrabah au miskinang za matsrabah. Lalu kita memberikan peduli, empati kepada orang-orang miskin yang miskinnya za matsrabah, benar-benar miskin. Ini namanya verifikasi. Kita udah verifikasi Pak, ini orang-orang miskin, ini ngaku dia, ya udah kalau dia ngaku mah bagian. Ya. Mau bagiin infak, zakat, sedekah. Ini orang miskin. Ada takarannya tuh miskin. Fakir miskin dalam fikih, nanti di ngaji fikih takarannya itu. Yang pasti 8 asnaf tuh infak sedekah. Tapi yang harus kita bagi supaya merata di negeri ini, di kampung ini, bener-bener yang nggak punya duit, bener-bener yang nggak punya beras, yang kagak makan hari itu kita bagi, baru berkembang. Yatimang za masrabah au miskinang za masrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Orang-orang yang senang al-aqabah tadi, yang ribet, yang musing, yang capek. Ingat banget saya Pak, dulu panitia santunan yatim piatu 3 wilayah kan saya dulu sering keliling. Sebelum anak-anak muda zaman hari ini keliling kemari-mari sampai pasar induk tuh. Satu waktu ketemu saya sama seorang yang ngasih kagak ngomelin Pak. Jadi kalau ada anak muda yang cerita, oh anu kontrakan begini, saya duluan udah ngerasain. Sini loh. Iya Pak. Bilangin sama panitia santunan yatim piatu, kalau kagak punya duit jangan nyantunin. Malu-maluin ngider tuh Pak. Ada yang gitu. Malu-maluin ngider kan gitu. Wah, anak muda sekarang kurik Pak. Mungkin dulu ada badar gitu, hayu kan terus. Berdua nangin besok. Datang lagi baik. Ngasih kagak. Tuh. Jadi kita duluan. Anak-anak muda zaman sekarang jangan khawatir, karena memang itu namanya al-aqabah, sulit, sukar, awang, nyebelin, ngeselin. Pahalanya gede pahalanya. Orang-orang yang tadi mau begitu tes punya bekal, kana minal ladzina amanu. Dia punya rasa iman itu kudu belajar, kudu bil ilmi, ngaji, datang. Apa sih itu iman? Iman kepada siapa? Rukun iman ada berapa? Oh, iman kepada Allah. Mana sifat Allah? Sifat Allah yang mana? Mana mustahilnya? Mana dalilnya? Mana aklinya? Oh, iman kepada Nabi. Emang sifat Nabi ada berapa? Mana yang wajib? Mana yang mustahil? Mana dalilnya? Baru jadi imannya kuat. Apalagi iman kepada malaikat. Emang malaikat itu siapa? Terus. Jadi bisa jawab. Oh, terus iman kepada kita. Emang kita samawi ada berapa? Mana? Bukti-buktinya, burhannya, dalilnya. Iman kepada hari kiamat, kudunya bagaimana terus? Baru dia bisa menjadi al-aqabah. Wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia ngumpul begini, saling nasihat, udah sabar, bagian. Orang pada capek kali malam ini mah. Iya, besok menigiran panggung gembira. Coba kalau nggak pada rame. Oh iya. Oh ini senang, semangat deh, pokoknya tenang besok. Wah, yang nyatet amal di malaikat enggak tidur ini atuh. Ya udah tenang, kopi ya enggak, tinggal minta ya. Tuh, nasihat dalam kesah. Wa tawassaw bil marhamah, dalam kasih sayang. Udah ngapa aja pada berantem di masalah panitia. Kita dukung anak muda. Kita orang tua ngedukung. Katanya orang tua punya saran, ya kita sarankan. Melalui rapat ini, rapat itu kita rapatkan. Ada berapa peserta rapat? 10 orang, yang 9 setuju sama A, yang 1 orang setuju masalah B. Ya sudah, yang banyak yang menang, yang 9 orang. Kan namanya juga musyawarah.
musyawarah bukan tapi ngumpul 10 orang tapi ini kudu ngikutin yang nomor 1 nih, ya nggak bisa, itu bukan musyawarah namanya, lagi-lagi imperior itu. Iya dah, terserah dah, bodoh amat, ujung-ujungnya nggak peduli. Banyak di kampung kita begitu, masyarakat nggak diajak ngomong, akhirnya ada pemasjid yang orang yang nggak mau jumatan di situ begitu sono muter ada. Nah kita jangan sampai begitu, kita harus musyawarah. Maka orang-orang yang kaya tadi kata Allah, ulaika ashabul maimanah, adalah golongan kanan yang Allah sediakan keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagian akhir kita sholawatan sekali saja, sholawat asyil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi